Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Bang, tadi dicandain sama Pak Prabowo kalau ragu-ragu mundur aja nih. Abang ragu nggak nih Bang? Oh iya dong. Kok iya? Nggak ragu. Bukan. Itu sudah benar maksudnya. Oke. Sampai Pak Prabowo. Kirain Kalau ragu-ragu ngurusin masyarakat, ngurusin rakyat ya lebih baik mundur Oh, aja. itu maknanya dibalik. Karena rakyat sudah memberikan mandat. Mandat itu kan amanah yang harus dijalankan sepenuh hati. Apalagi negara kita hari ini mengalami situasi yang menurut saya nggak baik-baik aja. Maka peran kepala daerah menjadi penting. Ya, tugas saya dari Tapanuli Tengah membangun masyarakat di sana yang kita sebesar-besarnya buat Republik Indonesia. Kemarin Bu Mega ngasih pesan apa aja Bang? Bu Mega kasih pesan tentang komitmen kerakyatan, tentang stunting, kesejahteraan, keberpihakan, dan jangan korupsi. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Pak, terkait PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret, gimana Pak pendapatnya? Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden, ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? PDIP mulai tunjukkan perlawanan. Perlawanan terhadap siapa? Ya terhadap Jokowi. Karena kalau dengan Prabowo tidak ada masalah. Laporan Raza Andini, Ermo. PDIP telah berani menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah dengan menarik seluruh kader Banteng yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, Deddy Kurniasyah, yang menyikapi surat instruksi yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP. PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR. Nah, ini repot. Di mana kader PDIP juga dominan. Sistem demokrasi yang harus dibenahi, ya. Jangan sampai kemudian segala sesuatu bagaimana ketum partai. Ya tidak ada lagi ruang demokrasi kalau semua penentunya ketum partai. Menurutnya, jika PDIP juga menarik diri dari parlemen seperti yang dilakukan oleh seluruh kepala daerah tersebut, maka hal ini akan berbahaya bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Dari PDIP ya maksudnya. Tentu resiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini. Tentu ini tidak diharapkan. Ia menambahkan bahwa instruksi yang dikeluarkan PDIP itu tidak boleh dianggap sepele dari partai manapun. Instruksi Mega kepada seluruh kepala daerah PDIP untuk menunda keikutsertaan retret kepala daerah cukup mengkhawatirkan. Ya, terlepas dari proses dinamika yang terjadi, kalau bicara eksekutif, ya ini jelas harus sesuai dengan apa kehendak dari rakyat. Karena yang memilih rakyat. Memang sebelumnya dipilih dulu oleh partai politik, dicalonkan. Tapi kan ujung-ujungnya coblosan rakyat. Jadi kepemilikannya harusnya menjadi kepemilikan rakyat. Saya kira begitu ya. Nah, sahabat, kita lihat lagi. Tunda retret, Pramono langsung bergegas. Jadi Pramono termasuk salah satu yang tidak mengikuti retret atau setidaknya belum ya. Karena tadi
Wamendagri bilang silahkan menyusul. Gubernur Jakarta Pramono Anung terpantau tidak mengikuti agenda retret di Akademi Militer Magelang. Batalnya Pram mengikuti retret seusai Ketum PDIP memberikan instruksi kepada seluruh kader. Pram tampak hadir melayat ke rumah duka mantan Menpan RB Syafruddin. Dan selepas melayat, Pramono langsung bergegas ke mobilnya dan enggan menjawab. Pramono diketahui baru saja menyambangi rumah Megawati di Jalan Teguh Umar nomor 27A Menteng, Jakarta Pusat. Turut hadir Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah. Saya dengan Mas Pram sudah balik. Bahkan Rano Karno pun mempersilahkan bertanya langsung ke Pramono. Kemudian kabar lainnya, nah ini dari PDIP. Jadi Mega melawan Jokowi, Bupati Brebes melawan Megawati. Jadi tidak kompak juga ini ya. Demi masyarakat, Bupati Brebes tolak instruksi Mega tunda retret. Gimana menurut sahabat nih? Ini sudah tepatkah perbuatan sikap yang diambil oleh Bupati Brebes? Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma tetap mengikuti program retret yang dilakukan pemerintah. Hari ini, hari Jumat. Paramita Widya Kusuma merupakan kader Banteng Moncong Putih wilayah Brebes. Ia seolah tidak mengindahkan instruksi Ketum Megawati yang meminta kepala daerah menunda keberangkatannya. Pihaknya telah mengetahui adanya instruksi dari Megawati tersebut, namun demi kepentingan masyarakat luas, pihaknya akan tetap mengikuti retret di Magelang yang diselenggarakan pemerintah. Ini ngeri juga, ini nanti bisa ditarik mandat dari PDIP ya. Berangkat demi kepentingan masyarakat, ucap Paramita kepada wartawan Jumat. Kita tahu Ibu Mega sudah mengeluarkan instruksi harian dan seterusnya. Akhirnya saya kira ini mungkin satu-satunya ya dari PDIP yang tetap berangkat dan menghiraukan apa dari instruksi Megawati demi kepentingan masyarakat luas. Kalau alasannya benar itu, saya kira rakyat setuju ya. Dan ini yang menarik. Kita sudah lihat kemarin bagaimana Hasto dengan tegas mengatakan demi tegaknya keadilan, periksa juga keluarga Jokowi. Nah, sekarang Jokowinya sudah menanggapi. Tanggapi Hasto, Jokowi tantang KPK periksa dirinya dan keluarga. Weh, ditantang nih KPK nih. Presiden ke-7 Jokowi angkat bicara merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto yang meminta KPK memeriksa dirinya dan keluarga. Bukan hanya Hasto, tapi Ubaidillah Badrun dan kawan-kawan, tapi petisi 100 dan banyak lagi yang lainnya ya. Mantan wali kota Solo itu dengan santai menjawab dan mempersilahkan lembaga anti rasuah tersebut untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan fakta dan bukti hukum. Itu kan dasar-dasarnya sudah, bukti-buktinya sudah diserahkan oleh Kang Ubaidillah Badrun ke KPK. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, iya silahkan. Nah, kurang lebih begitu ya. Kata Jokowi kepada wartawan di kediamannya Jumat siang. Jadi beberapa jam yang lalu. Menurut ayah Gibran Raka Buming Raka ini, pernyataan agar keluarganya diperiksa sudah sering muncul. Dia pun enggan mengulanginya. Makanya, biar tidak muncul lagi, ya KPK panggil saja dong, periksa. Oleh karena itu, Jokowi pun mempersilahkan untuk dilakukan pemeriksaan apabila KPK punya bukti kuat. Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu? Masa saya ulang-ulang terus? Nah, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, iya silakan. Tuh KPK sudah ditantang sama Pak Jokowinya. Mau nunggu apa lagi? Dan ini kan untuk tegaknya keadilan. Kalau memang ujungnya nanti diperiksa masuk ke persidangan, lolos ya sudah gitu. Mau apa lagi? Tentu kita berharap pengadilan tidak diintervensi oleh siapapun. Diberitakan kantor berita politik dan ekonomi RMOL sebelumnya, Sekjen Hasto meminta Komisi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan langsung Hasto saat hendak digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke rutan KPK. Kemarin kita sudah tayangkan videonya ya. Berapi-api pernyataan dari Hasto. Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali,
termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih, merdeka. Tegas Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam. Tadi malam kejadiannya. Selang beberapa jam dari itu, kemudian muncul surat instruksi dari Megawati untuk seluruh kepala daerah dari PDIP tidak dulu berangkat retret. Mungkin di situ akan ada diskusi, sedang terjadi diskusi hari ini untuk mencari jalan keluar. Jangan sampai rakyat yang menjadi korban. Ketidaksinkronan program daerah dengan pusat gagal karena pemimpinnya tidak hadir. Ini yang jangan sampai terjadi. Saya kira jalan tengahnya tadi segera saja diwakilkan, ya, ke wakil bupatinya, ke wakil wali kotanya, ke wakil gubernurnya, untuk menggantikan orang yang memang tidak bisa hadir, tidak hanya karena instruksi dari Megawati, tapi juga karena yang sakit, acara keluarga, dan seterusnya. Jangan perluas. Persoalan Mega versus Jokowi jangan diperluas. Kalau semakin diperluas, semakin nggak selesai-selesai. Jadi harapan rakyat hari ini memang kepada KPK.